cerita yang sama, ayat yang sama diterjemahkan dari nyamuk jadi kutu gitu. Jauh banget ya. Kutu, nyamuk ngurusin agama orang lain, bukan. Tetapi tujuan daripada kristologi yang kita pelajarin itu adalah tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam. Orang Kristen itu melakukan misi mencari jiwa-jiwa atau orang-orang non-Kristen diajak masuk ke dalam Kristen. Itu yang disebut dengan istilah kristenisasi. Dan itu dilakukan di mana-mana. Siang-siang teriak-teriak di parkiran, ngajak orang bertobat masuk agama dia gitu. Itulah kegiatan itu yang dianggap memenuhi perintah amanat agung yang di Matius 28:19 itu. Membentengi diri kita sendiri, membentengi keluarga kita, membentengi saudara kita, membentengi teman dan umat Islam pada umumnya. Itu tujuannya kita belajar kristologi, Mas. Ngasih pamflet, ngasih brosur, ngajak ngobrol, mau memberikan kabar baik atau kabar keselamatan, umat Islam udah tahu cara menangkalnya, cara menjawabnya gitu. Di channel saya bahas, bukan saya kepo membahas agama orang lain. Yang saya bahas ini saya tunjukin bahwa ini teksnya begini loh, ini sejarahnya begini loh, ini otentik apa enggak loh, ini ada footnote begini loh, gitu. Supaya umat Islam tahu, gitu. Sekarang kalau masalah gini, Mas, masalah orang mau masuk Islam atau orang mau masuk Kristen, itu urusan biasa. Kita nggak ngurusin orang yang mau keluar dari Islam, kita nggak ngurusin, ya. Beneran, ini perkataan saya juga mengikuti perkataan ulama yang lain. Kalau ada orang keluar dari Islam masuk agama lain, terutama diajak misalnya masuk agama Kristen, itu hak dia. Dalam konteks di negara kita Indonesia nih ya, negara kita kan negara sekuler nih, kita tidak menjalankan syariat agama Islam. Kan negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan mengakui 6 agama yang resmi kan. Jadi orang mau mengakui Tuhannya siapa, dengan cara memandang bagaimana, itu kan haknya dia. Setiap warga negara dilindungi hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, ini saya cuma kasih disclaimer. Jadi siapapun mau percaya Yesus Tuhan, itu hak dia loh, dia berhak loh. Kita nggak boleh menghalangi hak orang untuk mempercayai Yesus Tuhan di agama Nasrani ya, Protestan atau Katolik. Itu hak yang dilindungi oleh negara. Tetapi kalau bicara di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama, yang kita harus bicarakan juga, kita tidak boleh menafsirkan agama orang lain, menafsirkan kitab suci orang lain. Nggak boleh. Dalam arti begini, di teksnya kitab suci Kristen misalnya, memang tidak pernah tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku gitu. Tidak ada. Itu teksnya nggak ada. Oke? Teksnya nggak ada. Tapi menurut yang mempercayai Yesus Tuhan, mereka mempercayai bahwa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang sama yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Itu pertama. Yang kedua juga masalah penerjemahan. Masalah penerjemahan itu juga bisa menjadi isu kalau penerjemahannya ternyata hanya cocok dengan mereka atau hanya mengikuti kaidah bahasa mereka gitu. Kaidah bahasa mereka itu artinya dalam arti mengikuti teologi mereka gitu. Kalau mengikuti kaidah bahasa Indonesia misalnya, atau kaidah bahasa teks aslinya misalnya Yunani atau Ibrani atau bahasa Arab misalnya, itu nanti ada bisa beda pengertian antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Contoh misalnya, kalau Mang Asep kata Tuhan, Tuhan ya, T-U-A-N, sama kata Tuhan, T-U-H-A-N, menurut Mang Asep itu artinya sama atau beda? Kalau menurut saya beda. Beda. Bedanya apa? Kalau Tuhan itu kan yang bos kita, majikan kita. Tuhan. Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ya yang disembah. Sesembahan. Oke. Kalau bedanya Tuhan sama Allah, apa bedanya? Ya, kalau bagi saya sama Tuhan, sama-sama yang disembah. Iya, tapi kalau Tuhan dan Allah, Allah adalah Tuhan, tapi Tuhan kan belum tentu Allah. Ya, betul. Betul. Ya. Sekarang kalau Tuhan itu nama atau bukan? Ya, gelar. Gelar. Sebutan. Allah itu adalah nama daripada Rob kita. Ya. Di Qurannya ada. Ya, jadi bedanya Tuhan sama Allah. Kalau untuk orang Islam beda. Tuhan adalah sebutan umum, general name atau gelar atau title. Kalau tulisan Allah atau kita baca Allah itu adalah nama daripada Tuhan kita dalam bahasa Arab gitu. Pada mulanya adalah firman. Yang mereka anggap firman itu adalah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Jadi karena firman itu Yesus, firman itu adalah Allah, mereka menganggap Yesus adalah Allah. Itu salah satu ayat yang paling sering dipakai, yang mana untuk mereka itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, di situ kan firman Allah, firman adalah Allah. Terlepas daripada penerjemahan yang mungkin menurut sebagian orang seperti buat kita nih kurang tepat karena urutan dan segala macam. Kan ini kan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan. Terlepas dari itu, kita juga bisa sanggah bahwa itu bukan indikasi bahwa Yesus Tuhan. Ataupun kalau mau dianggap itu sebagai indikasi bahwa Yesus Tuhan, ternyata kalimat-kalimat seperti itu adalah adopsi dari filosofi Helenisme. Pernah dengar nggak? Orang Yunani, bangsa Yunani kuno, percayanya siapa Tuhannya? Ada dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang tertinggi. Celamitan. Ya. Celamitannya apa? Menghamili perempuan ini punya anak Perseus, menghamili perempuan ini punya anak Hercules, menghamili perempuan ini. Jadi banyak anaknya di mana-mana dari perempuan yang beda-beda gitu. Dewanya adalah dewa Zeus yang dianggap dewa paling tinggi. Perempuannya adalah manusia. Anak daripada manusia dan dewa Zeus ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Ini salah satu bagian daripada budaya Helenisme disebutnya. Salah satu nama dewa mereka juga namanya Helen ya kalau nggak salah ya. Helen ya. Gitu. Jadi itu disebut sebagai budaya Helenisme ya, yang tumbuh subur kira-kira beberapa abad sebelum tahun Masehi. Sebelum masanya Yesus berarti. Sebelum ada Yesus gitu lah. Setelah ada Yesus juga masih subur. Ya. Filosofi itu gitu. Nah, yang ngomong siapa? Kalau itu ayat tadi itu disebut sebagai Helenisme filosofi. Yang ngomong Bible ternyata, bukan kita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ini ada tanda nih, di bawah ada catatannya. Ini adalah Hellenistic filosofi. Yang tadi itu ya. Jadi yang ngomong bahwa ini adalah adopsi Hellenistik bukan saya, ini loh yang ngomong. Gitu. Bible sendiri yang ngomong. Itu di semua Bible, di semua sektor Kristen gitu juga sama. Enggak semua Bible ada catatan kaki seperti ini. Tidak semua ada. Biasanya rata-rata yang ada catatan kaki seperti ini adalah Bible-nya orang Katolik. Ya. Orang Kristen juga ada yang menggunakan Bible apa? Catatan-catatan kaki itu, tapi itu disebutnya dengan studi Bible gitu lah. Bukan Bible yang sering dibawa-bawa sama jemaat ke gereja, bukan. Kalau yang Bible yang sering dibawa sama jemaat tuh yang seperti ini, yang standar nih. Nah, ini isinya cuma ayat, tidak ada catatan kakinya. Ya, nggak ada footnote-nya. Ini yang TB, terjemahan baru, terbitan tahun 1974. Tahun 2023 baru dikeluarkan versi yang baru, yaitu TB2. Gitu. Apa yang beda? Terjemahannya, ini kan sama-sama terjemahan. Ini tadi terjemahan, ini juga terjemahan, ini juga terjemahan. Terjemahannya ada yang berubah gitu. Ulasannya mungkin di video ini kali. Ada di channel saya. Ada ya? Apa saja yang beda, nanti di channel saya bisa dilihat. Antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ada perbedaan kan terjemahannya? Beda, namanya terjemahan ya. Contoh misalnya, ini versi King James Version. King James. Ini terbit 1611. Ini terjemahan baru, terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Contoh perbedaannya apa? Yang paling simpel aja. Di sini dibilang salah satu tulah yang diturunkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Salah satunya adalah nyamuk. Di sini cerita yang sama, ayat yang sama diterjemahkan dari nyamuk jadi kutu gitu. Jauh banget ya. Kutu, nyamuk.